Dan Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman bersemayam di atas arsy. Nah, contoh ini sifat Allah bersemayam, istawa. Bahasa Arabnya istawa. Terjemah kita itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kuasanya lah, kita dapat bertemu pada kesempatan yang berbahagia ini. Sholawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabat, keluarganya serta anak cucu keturunannya. Kepada para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barusan kita melihat cuplikan video singkat yang bisa dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Insya Allah, saya akan menjelaskan poin-poin penting dari video tersebut, agar kita semua berpeluang memahaminya. Karena apa yang disampaikan pada video tersebut, merupakan bahasa keterangan yang perlu dijelaskan, agar orang-orang mendapati gambaran kefahamannya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya akan menjelaskan kefahaman tentang ayat di mana Allah berada di hati orang-orang mukmin. Ayat ini sangat populer dan banyak yang jadikan bahan menunjukkan keberadaan Allah. Simak baik-baik penjelasan saya agar tidak gagal faham. Sebenarnya, dalil yang mengatakan Allah berada di hati orang-orang mukmin, bukanlah menandakan Allah bersemayam di dalam hati orang-orang mukmin. Ketahuilah, Allah itu maha besar, tidak ada satupun yang bisa menampung dia termasuk hati orang-orang mukmin. Dalil yang mengatakan Allah berada di dalam hati orang mukmin, sebenarnya itu suatu tanda ciri-ciri orang mukmin, di mana di hati orang mukmin senantiasa ada Allah. Adapun maksud ada Allah di sini adalah, di hatinya senantiasa hidup terhadap Allah. Jika ditanya, yang seperti apa hati hidup terhadap Allah? Sebenarnya hati hidup terhadap Allah merupakan suatu akhlak antara hamba dengan Tuhannya. Hati hidup terhadap Allah seperti, ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, di hati orang mukmin zahir perasaan yang seperti mengagungkan Allah. Begitupun ketika ditimpa suatu musibah, di hatinya orang mukmin zahir pengharapan yang berharap bantuan Allah. Begitupun ketika dia mendapatkan rezeki, di hatinya zahir rasa syukur kepada Allah. Itulah perilaku hati orang-orang mukmin yang saya istilahkan hati hidup. Jadi seperti itulah kondisi hati orang-orang mukmin yang senantiasa tersahir kepada Allah, bukan lagi kepada makhluk. Contoh kondisi hati yang tersahir kepada makhluk. Ketika seseorang diberi makanan oleh orang lain, lalu dia memandang orang itu yang telah beri dia makanan, sehingga hatinya bersyukur kepada orang itu, inilah tanda-tanda hati hidup tapi hidupnya kepada makhluk, bukan kepada Allah. Begitupun ketika dia sakit, dia paham dokter itulah yang sembuhkan dia, lalu dia bersyukur kepada si dokter, ini juga tanda-tanda orang yang hatinya hidup kepada makhluk, bukan kepada Allah. Itulah sebagian contoh orang-orang yang hatinya hidup kepada makhluk, bukan kepada Allah. Sedangkan orang mukmin, di akalnya tidak lagi memandang kuasa makhluk, melainkan kuasa Allah, sehingga hatinya senantiasa hidup kepada Allah. Jadi, seperti itulah gambaran makna atau kefahaman yang mengatakan Allah berada di dalam hati orang-orang mukmin. Bagi kalian yang memahami zat Allah bertempat di dalam hati orang-orang mukmin, itu kefahaman yang sesat. Sebab zat Allah tidak bertempat dan tidak membutuhkan tempat. Tidak ada sesuatu pun yang boleh menampung Allah. Saya berikan contoh sederhana, yang bisa dijadikan bahan pembelajaran, yang berkaitan dengan Allah berada di dalam hati orang-orang mukmin. Perhatikan gambar di samping ini. Ini adalah gambar handphone yang di dalamnya terdapat gambar gunung. Jika ditanya, apakah gunung tersebut berada di dalam handphone? Pasti jawabannya tidak, sebab gunung itu hanya gambar, bukan kewujudan gunung yang sebenar. Begitulah bentuk hati orang-orang mukmin, di mana hati mereka tersahir perkara tentang Allah, bukan zat Allah yang sebenar. Sekali lagi saya ingatkan, jangan pernah memahami zat Allah berada, atau bersemayam, atau bertempat di dalam hati orang-orang mukmin. Meski ada dalil yang mengatakan seperti itu, namun pemaknaan kefahaman dari dalil itu bukan menandakan keberadaan zat Allah, melainkan kondisi hati seorang mukmin. Ketahuilah, jika kita menilai zat Allah berada di dalam hati orang-orang mukmin, sama halnya kita telah memakhlukkan Allah, sebab hanya makhluk yang bertempat. Mungkin hanya itu penjelasan yang bisa saya berikan, yang berkaitan dengan dalil Allah berada di dalam hati orang-orang mukmin. Insya Allah,
saya akan menjelaskan lagi kefahaman tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan keberadaan Allah. Saya harap agar informasi ini dibagikan, agar orang lain pun dapat mengetahuinya. Saya izin pamit, akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.